Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan yang sangat baik, sangat luar biasa. Sehingga hari ini kita sehat, bisa ikutin segala ibadah MPD pada malam ini. Tuhan berkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, agung dan mulia. Kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu, sehingga membuat kami bisa ikut malam MPD pada saat ini. Berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat pengetahuan, kami bisa mengikuti dengan baik, dan juga kami bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi lewat MPD ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini meneguhkan iman. Saya ambil Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 21. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka ada pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan laknat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah penulis surat Yudas? Ada banyak nama Yudas dalam kitab Perjanjian Baru. Ayat 1 menjelaskan bahwa ia adalah saudara Yakobus. Yakobus adalah ketua sinode gereja mula-mula yang berpusat di Yerusalem. Yudas adalah saudara seibu Yesus. Kalau kita lihat Matius 13 ayat 55. Sebelumnya, Yudas dan saudara-saudaranya itu tidak percaya bahwa Yesus saudara mereka ada anak Allah, Mesias dan Juru Selamat. Namun setelah mereka melihat dan merasakan mujizat yang dilakukan Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, mereka menjadi percaya dan jadi pemberita Injil. Yudas juga prihatin dengan pemecahan yang terjadi dalam persekutuan pengikut Yesus. Penyebabnya adalah karena ada orang tertentu telah menyelusup di tengah-tengah kamu. Akhirnya kita baca surat Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat surat Petrus mengatakan penyelusup tersebut adalah guru-guru palsu. Nah, 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Nah, apa motif
guru-guru palsu menyelusup di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Nah, karena itu paling tidak ada dua motif. Ada dua motif penyelusupan guru-guru palsu itu. Pertama, agar mereka dengan mudah mendapatkan pengikut. Yang kedua, demi keuntungan ekonomi dan pemuasan hawa nafsu. Nah, jadi guru-guru palsu menyelusup, artinya berada di tengah-tengah persekutuan seakan-akan pengikut Yesus. Tetapi sebenarnya ajaran mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa atau Tuhan dunia. Nah, karena ajaran mereka bertentangan dengan ajaran para rasul Yesus. Mereka percaya Yesus tetapi menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan perilaku hidup seperti binatang. Ada guru-guru palsu ini seperti binatang yang tidak berakal. Nah, kita baca lagi 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Nah, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh. Seperti penampakan gunung. Tidak sedikit orang mengaku dirinya Kristen. Hidupnya kelihatan rohani. Tetapi sebenarnya ia tidak memiliki iman. Nah, bisa jadi ia kelihatan baik. Tetapi ternyata menipu sesamanya. Ada juga yang menduakan Tuhan dengan masih pergi ke dukun. Atau paranormal untuk meminta petunjuk. Nah, Yudas mengingatkan seharusnya kita membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Orang yang membangun rumah tidak hanya membuat fondasi, namun menyelesaikannya sampai rumah berdiri. Nah, kita pun tidak tinggal dalam keadaan yang tetap sama seperti ketika baru bertobat, tetapi terus bertumbuh. Sedangkan dasar iman yang paling suci itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Juga dikatakan berdoa dalam Roh Kudus. Maksudnya, bila kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Yesus, kuasa Roh Kudus akan dinyatakan atas hidup kita. Bukan pula berdoa menuruti hawa nafsu, melainkan berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam dasar iman yang benar tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, sehingga ia tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, kita baca lagi Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, diombang-ambingkan oleh lupa-lupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jikalau orang yang tidak menyimpang dari kebenaran, ia akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Akhirnya kehidupan kita pun demikian. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Adalah sekumpulan anak-anak sedang bermain. Seorang anak berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, kemarin telur dari ayam peliharaku menetas loh. Tahu nggak? Ternyata setelah dilihat, aku punya anak ayam kembar dari satu telur itu. Itu sih belum seberapa," kata seorang lagi. "Kamu tahu nggak, beberapa hari yang lalu, aku lihat ada anjing yang dikejar-kejar sama kucing gara-gara rebutan makanan."
Jadi semua teman lalu tertawa mendengar bualan dua orang teman barusan. Seorang bapak yang kebetulan berjalan melewati mereka berkata kepada mereka, "Ada apa sih kalian ribut-ribut gini?" "Oh enggak om, itu kami lagi bikin lomba tentang siapa yang paling bisa buat cerita bohong, paling hebat di antara kami sekarang ini." "Oh kalian main-main?" Enggak aja deh. Kalian tahu nggak kalau bohong itu dosa? Contoh om ini. Dari kecil sampai sekarang om itu nggak pernah berkata bohong. Mendengar ucapan bapak itu, seorang anak lalu berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, kita semua kalah dengan sama si om. Cerita bohong dia lebih hebat daripada cerita kita semua tadi." Seperti gambaran dalam cerita tadi, setiap orang tidak dapat dipungkiri, pasti dia memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa membuat dia jatuh ke dalam kesalahan atau hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita ingin agar hidup dalam kebenaran, namun berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupan kita mungkin saja membuat seorang jatuh dalam ketidakbenaran. Itulah menyebabkan mengapa anak-anak tadi menyimpulkan bahwa si om itu menang kontes bohong. Karena masa sih dari kecil sampai jadi om-om gitu nggak pernah bohong? Nggak mungkin. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa perjuangan orang percaya adalah perjuangan yang menyingkirkan kecenderungan manusia untuk melawan Allah. Perjuangan mengkikis ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dalam mengikuti kehendak Allah. Menjadi manusia yang baru dalam iman kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Yudas pasal 1, 17-25. Yudas itu menyebutkan mereka-mereka yang kalah dalam melawan ketidaksempurnaan dalam diri mereka. Kalau kita baca ayat 18-19. Mereka itu tidak percaya. Mereka jatuh dalam keinginan hawa nafsu semata. Mereka hidup dengan menolak tuntunan Roh Kudus atau tuntunan Roh Tuhan. Yudas mengingatkan kepada jemaat waktu dulu dan kepada kita semua hari ini. Tetapi waspadalah agar tidak tergoda untuk kembali ke manusia yang lama adalah kehidupan yang lama. Justru sebaliknya, dengan menyatakan hidup bersama-sama Yesus, kita semua memiliki dasar yang baru untuk membangun kehidupan kita yang baru pula. Itu ayat 20. Dan yang sama pentingnya juga ada kita memiliki tugas sebagai orang percaya untuk menyelamatkan mereka dari pakaian yang lama mereka dengan cara menunjukkan bahwa pakaian baru atau kehidupan baru yang kita miliki bersama Kristus adalah jalan terbaik untuk meraih kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan kekal. Itu 21 ayat 23. Jadi kehidupan kekal itu menjadi milik kita saat percaya kepada Yesus. Namun hal itu perlu kita pelihara, jaga terus. Kehidupan kekal itu menjadi pertarungan hidup. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Saat kita diterima dan terdaftar menjadi siswa sebuah sekolah, maka saat itu kita menjadi murid. Murid yang rajin belajar, memelihara disiplin yang baik, akan tamat dan menerima ijazah. Tetapi murid yang hanya terdaftar namun tidak pernah ke sekolah, tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak akan tamat dan tidak menerima ijazah. Demikianlah hidup kekal itu. Kita harus menjaganya, memeliharanya hingga sampai akhirnya. Yudas mengingatkan jemaat mula-mula termasuk kita sekarang supaya membangun kepercayaan
iman kehidupan diri sendiri di atas pondasi iman yang paling suci, yaitu Yesus Kristus, bukan yang lain. Misalnya orang membangun di atas iman kepada Yesus akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan berbuah Roh Kudus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah memiliki iman yang benar, berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus supaya memelihara iman saat kita tinggal di dunia ini. Roh Kudus akan menjadi penolong, diam di dalam hati, menyertai orang percaya selama-lamanya. Roh yang mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan. Roh akan selalu meneguhkan ketika kita merasa tidak layak. Dia akan mengingatkan bahwa oleh darah Yesus kita selalu dilayakkan. Dunia tidak mengenal dia, tetapi orang percaya Yesus mengenal dia. Nah, kita baca lagi Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya memelihara diri kita dalam kasih Allah? Dengan mentaati firman Allah, berarti juga kita harus memelihara kasih kita kepada Allah. Karena itu ada dasar ketaatan kasih kita kepada Allah. Nah, mengapa kita perlu memelihara atau menjaga diri kita? Kalau Allah memakai kita. Mengapa kita perlu menjaga saudara kita? Kalau Allah memakai kita semua untuk memastikan umat pilihannya. Allah sanggup untuk tidak memakai kita, namun Dia menetapkan untuk memakai 3 saranan ini. Firman Allah, doa orang percaya, komunitas orang percaya untuk membatasi atau untuk menjaga umat pilihannya. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tentu saja dalam mempertahankan iman, mestinya orang percaya memelihara kasih Allah dalam setiap aspek hidup mereka. Salah satu hal yang paling mudah digoyangkan dalam hidup kita adalah keinginan kita. Ketika kita merasa tidak yakin dengan keinginan kita, atau tidak yakin dalam mengupayakan keinginan kita, maka kita akan goyah, berhenti untuk berusaha. Hal ini dapat terjadi karena seringkali kita tidak memiliki ketekunan, kesetiaan dalam mengupayakan apa yang kita harapkan. Ketekunan menjadi modal utama bagi kita dalam menjalani hidup. Dalam ketekunan itu, Yudas mengajarkan supaya ketekunan itu diarahkan untuk memelihara diri dalam kasih Allah. Dengan demikian, kita dapat bertahan, tetap teguh, percaya kepada Tuhan, serta memperoleh rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk saling menjaga satu dengan lain, agar kami kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Pelihara kami dalam damai kasih-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat. Berkati semua yang hadir pada malam ini, yang mengikuti ibadah MPD ini, malam puji dan doa. Engkau pasti tahu, di antara mereka pasti ada bermasalah, ada menghadapi tekanan hidup, ada mengalami kesulitan, dan berbagai persoalan lain. Hamba datang di hadirat, memohon, ulurkan tangan-Mu, tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang punya pengharapan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Yang mereka selama ini sudah menunggu, mengharapkan
tangan-Mu yang menjamah mereka. Biar malam ini Engkau dengarkan doa kami. Ulurkan tangan-Mu yang perkasa. Engkau membuka jalan bagi orang-orang selama ini merasa tidak mempunyai harapan. Malam ini Engkau buka jalan, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati rumah tangganya. Dan apapun mereka kerjakan akan berhasil dan sukses dimanapun berada. Bagi yang sakit dalam nama Yesus, Kau sembuhkan bilut-bilut, Kau sembuhkan semua penyakit mereka. Supaya mereka bebas dari penderitaan selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua.